Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, dalam rangka menghadirkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus melakukan program inovasi maupun program kebijakan. Dan dengan mengusung semangat Merdeka Belajar, sejumlah transformasi di bidang pendidikan sudah mulai dilakukan, mulai dari mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional, kemudian juga digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Lalu sejauh mana rangkaian program dan juga kebijakan sudah berjalan dan juga bagaimana evaluasinya? Saat ini kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Langsung saja kita sapa. Apa kabar, Mas Menteri? Apa kabar, Mbak Dewi? Saya kabar sehat baik. selalu? Sehat, alhamdulillah. Ya, Mas Menteri, seperti kita ketahui bahwa 14 kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Merdeka Belajar. Mungkin bisa diceritakan gambaran besar program-program apa saja yang sudah dan juga mungkin akan dilakukan serta capaiannya saat ini, Mas Menteri. Terima kasih. Walaupun kita dalam masa yang begitu menantang seperti ini karena pandemi, kita alhamdulillah berhasil mengeluarkan lebih dari 14 ya episode atau paket kebijakan, semuanya cukup dahsyat gitu. Pertama kalinya ada banyak sekali kebijakan yang pertama kalinya kita menghilangkan ujian nasional dan merubahnya menjadi asesmen nasional yang jauh lebih mengikuti standar internasional dan tidak berdampak kepada murid-murid kita. Jadi tidak ada tegang dan stres lagi antara guru-guru, orang tua dan murid mengikuti numerasi literasi. Pertama kalinya di Indonesia ada asesmen nasional yang menilai nilai-nilai Pancasila, mengevaluasi dari sekolah ini bagaimana nilai-nilai Pancasila kita. Itu pertama kalinya kita melakukan itu. Ini pertama kalinya di mana dana bantuan operasional sekolah itu tidak sama antara daerah-daerah 3T dan daerah-daerah kota-kota besar. Di mana pertama kalinya kita mengambil posisi bahwa di daerah-daerah terluar dan tertinggal kita, dana anggaran bantuan operasional sekolah harus jauh lebih besar. Jadi kita punya formula baru yang afirmatif kepada mereka. Ini pertama kalinya terjadi. Pertama kalinya terjadi beasiswa KIP kuliah adalah untuk yang masuk prodi A dan B yang mungkin lebih mahal, mereka mendapatkan full beasiswa. Kita tingkatkan jumlahnya sehingga yang terjadi, alhamdulillah kita menikmati 20% peningkatan anak-anak yang kurang mampu masuk dalam program-program prodi A. Untuk pertama kalinya kita meluncurkan program digitalisasi sekolah. Belum pernah dalam sejarah Indonesia kita mendistribusi segitu banyak alat TIK, laptop, proyektor, wifi, router untuk revolusi dalam dunia digital ini biar sekolah-sekolah kita bisa mendapatkan akses yang sama di kota maupun di kampung-kampung, di desa-desa kita. Sehingga ini merupakan suatu hal yang pertama kalinya kita melakukan dalam skala sebesar ini. Dan tentunya ini adalah pertama kalinya semua mahasiswa bisa mengambil 3 semester di luar prodinya. Ini masa yang luar biasa, kemerdekaan bagi para mahasiswa. Kita telah melompati proses daripada transformasi pendidikan tinggi, bahkan lebih progresif dari negara-negara maju, di mana sekarang semua perusahaan, semua organisasi nirlaba, semua research project bisa menjadi mini universitas selama 6 bulan. Ini kan perubahan yang dramatis. Oke, ini sebuah prestasi yang bisa diapresiasi Mas Menteri, mengingat selama 2 tahun ini kita sedang dalam keadaan yang tidak ideal begitu ya. Kita sedang dalam keadaan pandemi yang mungkin kurang begitu ideal untuk kegiatan belajar mengajar. Tadi Mas Menteri sempat menyebutkan adanya program digitalisasi baik untuk mungkin di Pulau Jawa ataupun mungkin di daerah-daerah 3T. Nah, seberapa jauh program digitalisasi ini bisa membantu capaian untuk anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, sangat besar menurut saya potensinya. Karena saat ini walaupun ada banyak daerah kita yang punya akses ke internet, mereka tidak punya alat-alatnya untuk mengakses alat-alat tersebut gitu. Dan buat kami yang penting itu bukan hanya internet akses dan juga alat TIK-nya, tetapi kami adalah salah satu kementerian pertama yang membangun tim teknologi kelas dunia untuk menyediakan, yang mulai tahun ini akan menyediakan berbagai macam platform-platform gratis untuk sekolah-sekolah, untuk guru-guru, untuk kepala sekolah, dan lain-lain. Kita akan membantu sekolah-sekolah untuk bisa menggunakan anggarannya secara online dan jauh lebih praktis untuk mendapat kebutuhannya.
menurut saya bukan hanya teknologi yang penting, tapi teknologi adalah salah satu equalizer yang sangat penting karena tentunya kita ingin anak-anak kita juga jauh dan guru-guru kita juga mengerti teknologi sehingga konsep merdeka belajar itu bisa tercapai. Oke, Mas Menteri, revolusi digital tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang tentu saja tidak hanya adaptif namun juga inovatif dan juga relevan dengan kebutuhan dari industri dan juga perkembangan zaman. Nah, mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan saat ini dari program organisasi penggerak pendidikan, apakah program-program tersebut sudah bisa menghadirkan perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik dari sisi guru sebagai seseorang SDM yang menularkan ilmu dan juga bagi anak didik. Iya, jadi SDM adalah komponen yang terpenting, malah bukan teknologi yang terpenting. Teknologi itu cuma untuk membantu SDM-nya. SDM adalah kunci awal dan akhir daripada transformasi pendidikan Merdeka Belajar. Jadi apa saja nih inisiatif-inisiatif kita untuk meningkatkan kualitas daripada SDM kita? Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa pimpinan daripada sekolah-sekolah kita adalah manusia-manusia yang punya visi, yang berani melakukan perubahan, berani bereksperimentasi dan berinovasi, dan dari situlah lahir program namanya Guru Penggerak. Guru Penggerak itu adalah kaderisasi daripada calon kepala sekolah, calon daripada pengawas-pengawas ya. Jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin pendidikan yang sekarang ini akan kita prioritasi mereka pada saat kepala sekolah pensiun, pada saat pengawas pensiun. Mereka lah yang menggunakan dengan kebijakan setelah mereka lulus dari program yang intensif 9 bulan ini, mereka akan masuk dalam posisi kepemimpinan. Oke, dan ini sangat kita apresiasi sekali Mas Menteri dengan adanya kurikulum darurat yang semoga bisa mengejar ketertinggalan tadi learning loss 5 sampai dengan 8 bulan. Mungkin untuk adik-adik kita yang saat ini bersekolah di luar Pulau Jawa ini akan sangat berarti sekali. Dan juga terkait mengenai transformasi sistem pendidikan di Indonesia dan juga bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya inovatif dan juga adaptif namun juga relevan dengan kebutuhan zaman. Nanti kita akan bicarakan sekali lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kita bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim akan segera kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali lagi di Newsline dan juga kita masih berbincang bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, ini terkait mengenai tentu saja bagaimana transformasi pendidikan tinggi. Nah, sudah sejauh mana nih saat ini kampus ini tentu saja dapat berkolaborasi dengan industri, dan bagaimana juga kampus ini dapat bisa menghadirkan atau menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya adaptif, inovatif, namun juga bisa menjawab kebutuhan dari industri yang ada saat ini. Silakan Mas Menteri. Iya, perubahan di dalam dunia pekerjaan itu sangat pesat. Kita sangat sulit untuk bisa memprediksi semua hal yang pasti dibutuhkan, dan kalau misalnya universitas kita harus ngejar-ngejar terus, semakin ketinggalan gitu. Sehingga cara yang lebih baik adalah bagaimana kalau kita hilangkan sekat-sekat antara kampus-kampus dan juga dengan industri. Bagaimana kalau kita hilangkan sekat-sekat antara prodi, antara fakultas, dan lain-lain. Itulah esensi daripada kebijakan Kampus Merdeka. Jadi ini adalah suatu perubahan paradigma yang sangat besar gitu loh, yang harus kita dorong terus. Jadi kenapa? Gimana jadi cara mencapai ini? 3 semester daripada anak mahasiswa bisa di luar prodinya, dan 2 dari 3 semester itu boleh dilakukan di luar kampus. Jadi artinya kita mengkurasi perusahaan-perusahaan kelas dunia, bukan cuma perusahaan organisasi nirlaba, organisasi masyarakat, proyek-proyek sosial, kita mengkurasi proyek-proyek riset, semua itu menjadi kampus selama 1 semester. Jadi ini luar biasa, di mana kita memasuki era di mana partisipasi daripada pihak swasta, pihak sosial itu adalah full dengan kampus-kampus kita, sehingga kolaborasinya terjamin. Kita juga menginginkan semakin banyak praktisi mengajar di dalam kampus dan semakin banyak dosen mencari pengalaman di luar kampus. Jadi ini sekat-sekat itu mau kita pisahkan.
Plus kita memberikan insentif super kepada perusahaan-perusahaan yang akan memberikan uang kepada perguruan tinggi untuk riset, untuk inovasi, untuk proyek-proyek pembelajaran. Jadi kalau ada dana yang diberikan kepada universitas kita akan menyediakan matching fund. Jadi mereka misalnya memasukkan 100, kita akan memasukkan 100 kepada universitas. Kita ada platform Kedireka untuk menjadi biro jodohnya antara uang dari industri dengan proyek-proyek yang dilakukan di dalam universitas kita. Oke, menarik sekali dan semoga program dari Matching Fund ini bisa menjadi penjembatan antara kampus sebagai penghasil SDM Indonesia dan juga industri yang di mana industri ini tentu saja membutuhkan SDM, dan juga tadi menarik sekali mengenai aplikasi Kedireka. Tentu saja ini bisa menjadi sebuah inovasi bagi transformasi pendidikan di Indonesia. Ya Mas Menteri, terkait mengenai guru, tanggal 25 November bersama-sama kita memperingati Hari Guru Nasional 2021. Nah mungkin Mas Menteri bisa menceritakan tema besar di balik guru bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Mungkin bisa diceritakan seperti apa latar belakang dari pemilihan tema ini Mas Menteri? Iya, tema ini kan merangkum pesan yang ingin kami sampaikan ya kepada semua guru di Indonesia. Khususnya atas perjuangan mereka yang memastikan kita masih aja belajar di masa pandemi ini. Dengan semua tantangan dan keterbatasan yang ada. Semua yang dihadapi anak-anak kita dan guru-guru kita selama ini, itu harusnya alasan kenapa masyarakat Indonesia harus mengapresiasi dan berterima kasih kepada guru-guru yang telah melewati masa yang luar biasa sulitnya. Jauh lebih sulit menurut saya daripada pekerjaan-pekerjaan di industri yang harus pindah ke rumah. Menurut saya sebagai guru ini adalah tantangan yang 10 kali lipat lebih sulit. Oke, yang masih menarik terkait mengenai guru, terutama guru honorer, di tahun 2021 ini juga dilakukan rekrutmen, dan rekrutmennya ini cukup masif begitu ya Mas Menteri, mengenai ASN PPK atau P3K, yang sebagian besar yang mengikuti seleksi adalah guru honorer. Nah, mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai bagaimana perkembangan dari seleksi dari yang sebagian besar diikuti oleh guru honorer ini Mas Menteri. Ya, belum pernah dalam 20 tahun terakhir lebih banyak fokus daripada pemerintah untuk bisa memastikan bahwa kesejahteraan guru itu terjamin. Tahun ini adalah tahun pertama 500.000 formasi dibuka untuk para guru-guru honorer di seluruh Indonesia untuk menjadi P3K, yaitu ASN, ya, dengan gaji yang setara dengan PNS, ya, dan semuanya bisa mengambil tesnya, tes seleksi masuknya, dan semuanya bisa mengambil sampai dengan 3 kali, jadi bisa gagal 2 kali sebelum mencoba ketiga kalinya, dan diberikan berbagai macam materi pelatihan secara online untuk mereka mempreparasi diri. Ronde pertama baru aja selesai dan lebih dari 170.000 guru P3K sudah mendapatkan formasi dan akan segera diangkat ya tahun ini. Dan sekarang komitmen kami bagi guru-guru honorer yang mengikuti tes, lulus seleksi tes tetapi belum mendapatkan formasi karena kepala daerahnya di masing-masing daerahnya belum mengajukan full 100% formasi. Komitmen kami adalah kami akan berjuang untuk formasi Anda untuk tahun depan, dan kami akan berkomitmen untuk bisa memastikan bagi yang sudah lolos passing grade untuk bisa mendapatkan formasi itu. Itu adalah, saya belum bisa memberikan jaminan, tapi saya akan perjuangkan itu untuk semua guru honorer. Ya, wow, 500.000 guru honorer ya Mas Menteri yang sudah mengikuti seleksi, dan semoga ini bisa menjadi harapan tentu saja untuk semua guru-guru honorer di Indonesia, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer terlebih lagi di daerah 3T. Mas Menteri, perbincangan kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali lagi di Newsline, dan juga kita masih berbincang bersama dengan Mas Menteri. Mas Nadiem Makarim, ini terkait mengenai tahun 2022 di mana Indonesia memiliki sebuah prestasi begitu ya, terpilih sebagai pemegang presidensi untuk G20. Tema besarnya adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, mungkin apa yang disiapkan dari Kemendikbudristek untuk mendukung suksesnya G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun 2022 yang akan datang? Ya. Konferensi tingkat tinggi G20 ini kan momentum penting ya. Ini waktunya kita untuk tampil di panggung dunia, gitu Mbak Dewi. Jadi ini buat saya sangat penting, dan untuk sektor pendidikan ini kita telah bentuk Education Working Group yang dipimpin oleh 2 pejabat jagoan nih di Kemendikbudristek.
Satunya Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Bapak Iwan Syahril sebagai chairnya dan juga Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assessment Bapak Anindito Aditomo. Ya, dua-dua eselon 1 kita yang menjadi pemimpin daripada Education Working Group ini. Dua-duanya punya pengalaman internasional yang luar biasa. Ya, Mas Iwan itu juga yang mencetuskan program-program seperti Guru Penggerak, dan Mas Nino adalah yang mencetuskan program-program seperti asesmen nasional kita. Jadi ini akan saatnya kita mempamerkan diri kepada panggung dunia untuk menunjukkan Indonesia ini juga inovatif loh. Kita melakukan hal-hal yang mungkin di negara-negara lain masih agak pelan, kita jauh lebih progresif. Kita mau bukan hanya berlari ke masa depan, tetapi untuk melompat ke masa depan. Nah, topik-topiknya pemerataan akses pendidikan, pemanfaatan teknologi, penguatan solidaritas, kerjasama, dan juga masa depan pasca pandemi ya. Dan kami yakin di G20 ini kami bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara dengan masa depan yang cerah, untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita punya daya inovasi yang sangat tinggi, sehingga kita tidak dilihat hanya sebagai suatu negara berkembang, tapi sebagai suatu potensi superpower di dalam region kita, dan menjadi bahkan suatu hari bisa menjadi panutan dalam dunia pendidikan. Itu harapan besar saya. Oke, nah ini juga terakhir Mas Menteri mengenai Kemendikbudristek yang memang saat ini kita nilai sangat progresif sekali dan juga inovatif dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan transformasi pendidikan di Indonesia. Mungkin Mas Menteri ada yang ingin disampaikan terkait mengenai harapan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, dan juga mungkin bisa diceritakan seperti apa inovasi-inovasi yang mungkin sudah dan juga akan dilakukan ke depan, Mas Menteri. Iya. Ya, kedepannya kita akan selalu menyediakan, nggak mungkin kita menyediakan sesuatu yang regresif ya. Kita pasti selalu adalah mendorong terhadap kemajuan ya. Jadi semua hal-hal misalnya pembangunan dan distribusi daripada platform-platform teknologi gratis bagi sekolah-sekolah itu pasti akan kita tingkatkan dan selalu kita sempurnakan ya melalui program digitalisasi sekolah. Kedepannya kita akan harapkan ada program-program baru, salah satunya kami harap program untuk menarik para praktisi untuk mengajar di kampus-kampus kita. Itu adalah salah satu program atau rencana kita yang baru tahun depan. Besar juga harapan kita bahwa proyek-proyek kebudayaan kita, beberapa area fokus terutama Borobudur misalnya, itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua ke depannya, dan berbagai macam lagi program-program lain. Karena kita akan menskalakan secara besar sekolah-sekolah penggerak diperbanyak, jumlah mahasiswa kampus Merdeka diperbanyak, supply daripada kesempatan magang bersertifikat dan proyek studi independen diperbesar, guru-guru penggerak diperbesar. Jadi banyak sekali tahun depan ini diperbesar. Program-program yang tadinya masih baru mulai, kita temukan formulanya, sekarang kita perbesar di tahun depan. Jadi scaling up itu menjadi salah satu prioritas dari tahun depan. Nah, harapan saya untuk dunia pendidikan ke tahun depan, mungkin harapan terbesar saya adalah bahwa kita bisa dilihat ini adalah era di mana Indonesia melakukan inovasi-inovasi terbesar di dalam sistem SDM kita. Itu adalah harapan besar kita. Harapan besar saya untuk 10 tahun ke depan, orang akan melihat era ini sebagai suatu era di mana kita melakukan berbagai macam hal yang pasti menimbulkan berbagai macam ketidaknyamanan bagi yang harus berubah ya. Itu kuncinya. Kalau kita nyaman-nyaman aja artinya itu bukan perubahan. Jadi secara otomatis semua perubahan positif itu harus berawal dengan sedikit ketidaknyamanan, karena kita harus terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan di sekitar kita. Nah, perubahan-perubahan itu nggak semuanya mudah kita lakukan. Tapi setelah saya turun ke lapangan di berbagai semua daerah, saya baru menyadari juga bahwa hampir mayoritas daripada guru-guru, kepala sekolah, dan murid-murid sudah lama menginginkan perubahan. Sudah lama sekali. Setiap kali saya menjelaskan Merdeka Belajar, mereka itu tergugah untuk mengekspresikan mungkin kekecewaan dengan cara-cara lama yang sudah dilakukan dalam dunia pendidikan. Mereka selalu termotivasi untuk mencoba hal-hal baru, dan banyak dari mereka sudah mengerti apa yang mereka ingin lakukan, cuma tidak diperbolehkan oleh sistem yang tidak fleksibel, yang tidak memberikan kemerdekaan. Jadi pesan saya adalah untuk semua sivitas akademika, untuk semua guru-guru di lapangan,
bahwa kemerdekaan itu akan hadir. Kemerdekaan itu akan hadir. Jangan disia-siakan kemerdekaan tersebut untuk generasi penerus bangsa kita. Karena itulah yang akan menentukan arah daripada perubahan negara kita. Generasi berikutnya yang akan membawa kita ke era kemajuan. Jadi tolong dijaga baik-baik kemerdekaan ini dan mari kita bergerak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Ya, kita aminin semua Mas Menteri, semua harapan. Tentu saja kita berharap agar sistem pendidikan di Indonesia selalu menuju ke arah yang lebih baik, lebih progresif, dan tentu saja bisa menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya inovatif, namun juga relevan dengan kebutuhan dan juga industri yang ada. Dan juga tadi menarik sekali, saya sampai terharu, semoga juga dengan adanya program-program yang saat ini sedang diusung oleh Kemendikbudristek bisa menghasilkan juga guru-guru honorer yang lebih sejahtera. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat Hari Guru Nasional Mas Menteri bersama dengan seluruh guru di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas perbincangannya. Ya, pemirsa, tadi baru saja kita berbincang bersama dengan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan kali ini di Newsroom. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV